Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 25 November 2022, berjudul Dia akan membebaskan mereka yang membutuhkan. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 72 ayat 12. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dia akan membebaskan mereka yang membutuhkan, adalah bukti Dia peduli kepadamu. Dan makanya kita harus senantiasa datang menghampiri tahta kasih karunia Allah dan mengalami kasih-Nya yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, maksud pemazmur menuliskan bahwa Dia akan membebaskan mereka yang membutuhkan adalah hanya kasih Kristus melalui Roh Kudus, satu-satunya yang dapat menanamkan dalam jiwa setiap orang sukacita yang tidak dapat dihancurkan oleh apapun di dunia ini. Kasih Kristus itu membebaskan jiwa dari rasa bersalah dan kesedihan, kecemasan, dan keluh kesah yang menghancurkan daya hidup. Dengan kasih itu datang ketenangan dan kedamaian. Kasih itu menanamkan dalam jiwa sukacita yang tidak dapat dihancurkan oleh apapun di dunia ini, dan sukacita dalam Roh Kudus, sukacita yang memberikan kesehatan dan kehidupan. Kedua, maksud pemazmur menuliskan bahwa Dia akan membebaskan mereka yang membutuhkan adalah Allah telah merencanakan dan menyediakan obat penawar bagi manusia berdosa melalui kematian anaknya sebagai penebus. Sebelum dosa menciptakan kebutuhan, Allah telah menyediakan obatnya. Setiap jiwa yang menyerah kepada pencobaan telah dilukai, dibuat memar oleh penindasan musuh. Tetapi di mana ada dosa, di sana ada juru selamat. Pekerjaan Kristuslah menyembuhkan orang yang hancur hatinya, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, membebaskan orang-orang yang memar tertindas. Ketiga, maksud pemazmur menuliskan bahwa Dia akan membebaskan mereka yang membutuhkan adalah Yesus yang menjelma menjadi manusia telah menggenapi dan mentaati segala tuntutan hukum Taurat secara sempurna sehingga membuka jalan bagi setiap orang-orang yang mengikutinya. Ia datang sama sekali bukan untuk mengurangi kewajiban manusia kepada penurutan hukum Taurat secara sempurna. Ia tidak menghapuskan keabsahan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Ia memenuhi apa yang diramalkan oleh Allah sendiri. Ia datang bukan untuk membebaskan manusia dari hukum Taurat itu, tetapi untuk membuka jalan oleh mana mereka bisa menuruti hukum Taurat dan mengajar orang lain untuk melakukan hal yang sama. Keempat, maksud pemazmur menuliskan bahwa Dia akan membebaskan mereka yang membutuhkan adalah Allah selalu siap menolong setiap orang yang hidupnya untuk satu tujuan, dan bukan orang yang memupuk sifat atau perilaku yang mementingkan diri sendiri. Kita harus hidup untuk dunia yang akan datang. Adalah sangat malang menghidupkan kehidupan yang sembarangan dan tanpa tujuan. Allah menolong kita semua menghidupkan pengorbanan diri, kurang memelihara diri sendiri, lebih banyak melupakan diri dan memikirkan diri sendiri, dan melakukan kebaikan, bukan untuk kemuliaan yang kita harapkan kita terima di sini, tetapi karena ini adalah tujuan hidup kita dan akan menjawab akhir dari keberadaan kita. Biarlah doa kita setiap hari dinaikkan kepada Allah, agar Ia membebaskan kita dari sifat mementingkan diri sendiri. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.